Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ida Rosiana dari jurusan Pendidikan Fisika tahun 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah adik-adik semua, pada pertemuan ini kita akan membahas bab kesetimbangan dan dinamika rotasi lebih lanjut yang telah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Namun, sebelum kita memulai lebih lanjut pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Adapun untuk kehadiran, silahkan isi absensi yang ada pada deskripsi video ini. Baiklah adik semua, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai hukum kekekalan sudut pada gerak rotasi. Pada bab kesetimbangan dan dinamika rotasi ini, kalian tentunya telah mempelajari berbagai subbab materi torsi, momen inersia, kesetimbangan benda tegar, dan juga titik berat pada video pembelajaran sebelumnya, bukan? Sebelumnya, apakah kalian semua tahu mengenai apa itu momen inersia? Yap, benar. Momen inersia ini merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Momen inersia ini juga dapat dikatakan bahwa ia masih berhubungan dengan massa, namun dengan syarat di mana massa itu menyebar. Oleh sebab itu, pada gerak rotasi, momen inersia memiliki persamaan I sama dengan mr², dengan I merupakan momen inersia, m berupa massa partikel, dan r berupa jarak partikel terhadap titik poros. Di sini, kita juga dapat mengetahui bahwa massa dan juga jarak berpengaruh pada momen inersia. Akan tetapi, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan menyampaikan KD dan beberapa indikator video pembelajaran kali ini. Untuk KD 3.6, yaitu menerapkan konsep momentum sudut pada benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk indikator pembelajaran yang pertama, menghitung besar momentum sudut, dan yang kedua kita menentukan contoh penerapan hukum momentum sudut pada gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk tujuan pembelajaran, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama mampu memahami hukum kekekalan momentum sudut, dan yang kedua mampu memecahkan masalah dari hukum kekekalan momentum sudut dari kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat seseorang menari balet? Jika belum pernah, amati animasi berikut. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Mengapa ada penari balet yang putarannya lebih cepat dan mengapa ada penari balet yang putarannya melambat? Apakah ada kaitannya antara balet dengan hukum kekekalan momentum sudut? Pada gerak rotasi, benda akan bergerak apabila dikenai momen gaya atau yang disebut juga dengan torsi. Contoh, pada gerak rotasi, saat membuka ataupun menutup pintu. Ketika kita menarik atau mendorong pintu melalui gagang pintu dengan gaya F, maka saat pintu mengayun terbuka atau tertutup inilah yang menandakan saat pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar. Adapun engsel pintu adalah sebagai poros. Kemudian, pada dinamika rotasi, ada yang dikenal dengan istilah momentum sudut. Secara fisika, momentum sudut ini dilambangkan dengan huruf L. Adapun untuk persamaannya yaitu L sama dengan I kali omega, dengan I sebagai momen inersia dan omega sebagai kecepatan sudut. Adapun untuk satuan SI pada momentum sudut ini adalah
kilogram meter kuadrat per sekon. Kembali ke gerak rotasi tadi, ia dianalogikan sebagai hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan ma. Akan tetapi, pada momentum sudut, ia berubah menjadi sigma tau sama dengan I dikali alfa, di mana sigma tau merupakan torsi neto yang bekerja merotasi benda. Persamaan di atas merupakan saat momen inersia bernilai konstan. Pada konteks momentum sudut dapat dituliskan sebagai sigma tau sama dengan delta L per delta T. Pun pada delta L adalah perubahan momentum selama selang waktu delta T. Berdasarkan persamaan di atas, dapat kita pahami dengan percepatan sudut di bawah ini, yaitu alfa sama dengan delta omega per delta T sama dengan omega dikurangi omega 0 per delta T. Dari persamaan percepatan sudut di atas, maka didapatkan hasil sigma tau sama dengan delta L per delta T sama dengan I omega dikurangi I omega 0 per delta T sama dengan I dalam kurung omega dikurangi omega 0 tutup kurung per delta T. Didapatkan hasil I delta omega per delta T dan menghasilkan I alfa. Dari persamaan torsi Neto, kita dapat mengetahui apabila bernilai 0, maka delta L per delta T akan bernilai 0. Fokusnya di sini untuk L tidak berubah. Ia tetap konstan. Dari hukum kekekalan momentum sudut benda berotasi yang berbunyi, momentum sudut total pada sebuah benda yang bergerak berotasi akan konstan jika torsi neto yang bekerja pada benda itu bernilai 0. Maksudnya, berdasarkan bunyi hukum kekekalan momentum sudut tersebut dapat diketahui jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sama dengan 0, maka momentum sudut sistemnya adalah kekal ataupun konstan. Pada hukum ini, kita dapat memahami contoh penari balet pada animasi berikut ini. Saat penari balet berputar sambil merentangkan tangan, maka momen inersia yang didapatkan akan besar terhadap poros sedangkan putarannya akan semakin melambat. Kemudian, pada saat penari balet melipat tangannya, maka momen inersia yang didapatkan akan kecil terhadap poros sedangkan putarannya akan semakin cepat. Melihat dari definisi momen inersia itu sendiri, yaitu I sama dengan mR², sudah jelas bahwa jika penari balet melipat tangannya mendekati sumbu putar, maka R atau jari-jari akan menjadi lebih kecil sehingga nanti momen inersianya juga berkurang. Begitu juga saat penari balet merentangkan tangannya. Karena penari balet itu hanya berputar di tempat, maka resultannya adalah 0 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama. Pada saat piringan A berputar 60 putaran per menit, yaitu gambar 1, piringan B diletakkan di atas piringan A, yaitu gambar 2. Momentum sudut pada gambar 1 dan 2 sama. Massa piringan A sama dengan 400 gram dan massa piringan B sama dengan 100 gram. Jika kedua piringan identik dan momen inersia piringan setengah mR², kecepatan sudut saat kedua piringan berputar bersama adalah. Di sini dapat diketahui bahwa MA sama dengan 400 gram atau setara dengan 0,4 kg. Kemudian MB
yaitu 100 gram atau setara dengan 0,1 kg. Kemudian pada omega 1 diketahui sebanyak 60 putaran per menit atau dapat dikatakan sebagai 2 pi radian per sekon. Di sini ditanyakan omega 2. Maka kita gunakan persamaan momentum sudut kami sehingga menghasilkan omega 2 sama dengan 0,8 akar 5 radian per sekon. Kemudian contoh soal yang kedua. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter kuadrat ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan tubuhnya, kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, berapa kelajuan putarannya? Di sini diketahui jika I1 sama dengan 4 kg meter kuadrat, omega 1 sama dengan 12 putaran per sekon, I2 sama dengan 16 kg meter kuadrat. Kemudian ditanyakan omega 2-nya. Maka didapatkan kita menggunakan persamaan momentum sudut juga, sehingga menghasilkan omega 2 yaitu 3 putaran per sekon. Baiklah adik-adik semua, kita cukupkan untuk materi kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa sebab dinamika rotasi ini sangat erat kaitannya dengan hukum kekekalan momentum sudut. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa persamaan dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada momen inersia dan momentum sudut tadi. Adapun sebelum saya menutup video pembelajaran kali ini, saya memberikan beberapa soal untuk dikerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada adik-adik semua telah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk dikerjakan penugasannya yang telah tertera dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.